Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan doa yang terbaik untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung mengikuti webinar pada hari ini dengan tema Seberapa Sehat Jantung Anda, Bagaimana Deteksinya, yang diselenggarakan oleh Heartology Cardiovascular Center dan bekerjasama dengan CarQ Kalbe Pharma. Sebelum menginjak ke acara berikutnya, saya ingin membacakan tata tertib dalam kegiatan webinar pada kali ini. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Tersedia 5 bingkisan menarik bagi 5 orang penanya terbaik. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan melalui panel Q&A dengan menuliskan pertanyaan secara ringkas. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara saya lanjutkan dengan pembacaan CV narasumber yaitu Dr. Faris Basalamah. Dr. Faris Basalamah adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Heartology yang memiliki keahlian pada bidang intervensi dan elektrofisiologi. Dr. Faris Basalamah merupakan lulusan FK Undip Diponegoro Semarang. Saat ini beliau mengajar di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Setelah mendapatkan gelar dokter, ia kemudian memperdalam ilmu kedokterannya pada spesialisasi jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia. Keahliannya di bidang intervensi jantung dan elektrofisiologi ia dalami di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta. Saat ini, Dr. Faris Basalamah tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Cabang Jakarta, Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia atau PIKI Jakarta, dan Perhimpunan Aritmia Indonesia INA HRS. Baik, sebelum Dr. Faris memaparkan materinya, kita akan sapa terlebih dahulu. Dr. Faris, apakah sudah tergabung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Dia? Alhamdulillah, baik dok. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dok ya, dalam situasi atau kondisi apapun ya dok ya. Ya. Oke, baik Dr. Faris, saya persilahkan untuk memaparkan materinya, yaitu mengenai seberapa sehat jantung Anda dan bagaimana deteksinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ya masih pagi ya ini ya, sebelum jam 12 pagi hari ini saya akan sharing untuk para peserta webinar pada pagi hari ini tentang kesehatan jantung ya, bagaimana kita bisa mendeteksi secara sendiri ya bagaimana kesehatan jantung kita dan apa sih sebaiknya yang harus dilakukan untuk menjaga supaya jantung kita selalu tetap sehat ya. Mungkin sebagai pengantar saya perlu menyampaikan ya, mengapa sih setiap orang perlu pemeriksaan jantung ya, karena menurut data yang dihimpun oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2016 ada sekitar 18 juta orang di seluruh dunia yang meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah jantung dan pembuluh darah. Sekitar 85%-nya itu disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Ya. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak. Sama penyebabnya dari pembuluh darah juga. Jantung berkaitan dengan pembuluh darah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Kemenkes, penyakit jantung koroner juga merupakan salah satu penyebab kematian yang paling banyak. Sekitar 13% dari kasus kematian diduga disebabkan oleh penyakit jantung yang tidak tertangani dengan baik. Nah, kenapa sih jantung ini sangat vital ya? Karena kita tahu secara fungsi
bahwa fungsinya sangat vital. Dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, jantung kita itu terdiri dari 4 ruang. Ya, kita lihat bisa di sini bahwa ada 4 ruang. Ya, 1, 2, 3, 4. Darah kotor masuk ke jantung bagian kanan, ya, kemudian masuk dari atrium kanan ke ventrikel kanan, kemudian dipompa ke paru-paru, dari paru-paru dibersihkan, dikasih oksigen masuk ke jantung kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini yang menuju ke otak, ya, ke kaki, ke tangan, ke seluruh organ tubuh kita, ke ginjal, ya, sehingga mendarahi organ-organ tersebut. Sehingga ketika jantung kita berhenti, ada masalah, dengan sendirinya terjadi gangguan ke seluruh organ yang lain. Ya, sehingga dia sangat vital. Nah, jantung itu sendiri untuk bisa bekerja juga perlu suplai darah. Nah, itu disuplai oleh pembuluh darah koroner yang di atas ini. Ya, dia ada 3 pembuluh darah koroner. Nah, kalau terjadi gangguan di koroner, maka terjadi gangguan pula di jantung. Akibatnya gangguan ke seluruh organ tubuh kita. Apa sih gangguan yang sering terjadi pada koroner itu? Yaitu biasanya terjadi penyempitan. Yang normal ini seperti ini, pembuluh darah koroner. Nah, kalau ada penyempitan jadi seperti ini, ada plak-plak kolesterol di situ. Ya, kita tahu jantung kita letaknya di dada, sedikit ke kiri. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan, untuk memompa darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh dan mengatur sirkulasi. Nah, arteri koroner ini salah satu bagian yang penting dari jantung kita untuk mensuplai jantung kita sendiri. Ya, jadi itu sebagai gambaran supaya kita tahu apa sih jantung kita dan apa bagian-bagiannya. Nah, selain sistem tadi ruang-ruang jantung, terus di situ ada klep-klepnya, ya. Jantung itu untuk bekerja memompa itu ada sistem kelistrikan juga. Nah, itu yang kalau terjadi gangguan, maka terjadi namanya aritmia, gangguan irama. Ya, kalau yang normal ini impuls kelistrikannya dari sini menuju sini. Nah, kalau ada gangguan-gangguan aritmia bisa saja terjadi gangguan-gangguan kelistrikan di berbagai macam lokasi di jantung kita. Nah, bagaimana dengan akibat dari gangguan-gangguan tersebut? Nah, akibatnya terjadilah penyakit-penyakit jantung. Nah, macam-macam penyakit jantung itu tergantung organ yang terkena. Yang paling sering, yang paling banyak, dan tadi sudah saya singgung bahwa yang paling tinggi insidennya menyebabkan kematian adalah penyakit jantung koroner. Apa sih akibat dari sakit jantung koroner? Yang pertama tentu saja ada keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya di awal-awal ya ataupun pada saat serangan adalah yang paling sering adalah sakit dada. Sakit dada itu kalau masih awal gejala biasanya sakit dada itu timbul pada saat dia beraktivitas. Ya, kalau sedang duduk istirahat mungkin dia tidak berasa, tapi ketika dia jalan buru-buru, dia naik tangga, nah itu dia timbul dadanya rasa nggak nyaman, sakit, ya. Atau dia biasa berolahraga, lari mungkin 5 kilo, ini lari begitu lari 500 meter, dadanya langsung merasa nggak nyaman, sakit. Nah itu adalah satu gejala, ya, ke arah ini ada sesuatu. Ya, kemudian sesek atau cepat capek saat aktivitas, ya, itu adalah gejala penyakit jantung koroner. Nah, kalau sudah lebih berat, itu seringkali bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau serangan jantung, sakit dadanya timbul mendadak dan tiba-tiba dan sakit sekali lebih dari 30 menit. Kalau yang tadi gejala, sakit dadanya biasanya hilang setelah dia berhenti istirahat. Misalkan dia jalan buru-buru atau lari, dadanya sakit, begitu dia istirahat, berhenti, hilang. Tapi kalau serangan jantung, dia timbul sewaktu-waktu, bisa saat istirahat, bisa saat sedang aktivitas, atau baru setelah
setelah aktivitas, habis olahraga, atau apa itu bisa anytime terjadi. Jadi kalau yang sebelumnya tadi karena ada penyempitan di koroner, kalau serangan jantung adalah adanya penyempitan yang pecah menyebabkan pengentalan darah sehingga menjadi tersumbat. Nah itu bisa terjadi anytime, setiap saat, itu mau nggak mau harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan, untuk dibuka itu penyumbatannya sehingga alirannya lancar kembali, suplai koronernya kembali normal ke jantung, jantungnya bisa kembali beraktivitas memompa darah kembali normal lagi. Nah, selain penyakit jantung koroner, itu masih ada penyakit-penyakit jantung yang lain. Apa itu? Yaitu penyakit jantung aritmia, tadi sudah saya singgung, yaitu gangguan irama. Bisa iramanya terlalu pelan, atau yang kita sebut bradiaritmia, atau takiaritmia, terlalu cepat. Nah, itu keluhannya bisa berbeda-beda juga. Kalau yang terlalu pelan, biasanya orangnya keluhannya pusing, kelingan, atau bisa juga pingsan. Sampai bisa pingsan. Itu kalau yang pelan. Kalau yang takiaritmia, dia menjadi berdebar. Ya, seperti orang lari. Dia sedang duduk, tapi kok jantungnya berdebar seperti orang lari. Nah, itu takiaritmia. Nah, beberapa gangguan irama itu juga bisa berisiko menyebabkan sampai terjadinya meninggal mendadak, sudden death. Dan ada juga gangguan irama seperti namanya atrial fibrilasi, itu menyebabkan terjadinya stroke karena ada kelainan pada kontraksi jantungnya sehingga dia tidak berkontraksi dengan normal, sehingga darah di dalam ruang-ruang jantung itu mengental dan itu kemudian lepas di bawah aliran darah menuju ke otak menyebabkan stroke. Jadi kalau kita ada gangguan irama juga kita harus segera konsultasikan ke dokter jantung. Ada apa ini? Kemudian diperiksa oleh dokter jantung, dilihat ini arahnya ke arah mana. Bradiaritmia, takiaritmia, atau ada lagi yang gangguan automaticity, atau ada atrial fibrilasi, ya. Nah, itu kemudian ditangani. Dokter pasti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Nanti saya jelaskan beberapa pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter jantung, ya, untuk mendeteksi kelainan-kelainan tersebut. Dan kemudian diberikan manajemen yang tepat sehingga mencegah komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Selanjutnya adalah penyakit jantung kongestif, yaitu pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung ini biasanya adalah akibat lanjut atau ya, kelanjutan dari gangguan-gangguan yang disebabkan misalkan penyakit jantung hipertensi. Jadi hipertensi ini merupakan suatu beban. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu menyebabkan suatu beban buat jantung. Kalau dibiarkan tekanan darah kita terus tinggi terus, maka jantung kita akan bekerja dengan berat. Akibatnya terjadi penebalan otot jantung. Setelah penebalan biasanya akan berlanjut menjadi kongestif atau pembengkakan itu. Nah, kalau sudah pembengkakan, kita menjadi mudah sesek. Ya, nah itu akan menjadi problem baru buat kita. Ketika sesak, pompa jantung kita menurun, akhirnya gangguan terhadap ginjal segala macam. Jadi jangan sampai ketika kita mengidap hipertensi, kita lalai, kita tidak mengobatinya dengan baik, sehingga berlanjut menjadi hipertrofi dan akhirnya kongestif. Kemudian penyakit jantung koroner yang tidak tertangani dengan baik, ya juga akan menyebabkan pembengkakan juga. Jadi akibat penyempitan, penyumbatan, nggak mau dipasang ring segala macam, akhirnya terjadilah pembengkakan jantung kongestif. Ada lagi penyakit namanya kardiomiopati. Ini bisa disebabkan karena infeksi virus atau gangguan exposure dari luar, ya, radioaktif atau paparan bahan-bahan kimia yang sering kita hisap pada saat di kerjaan, yang di pabrik-pabrik atau apa. Nah, itu terjadi gangguan sehingga merusak fungsi otot jantung. Akibatnya terjadi penurunan fungsi kontraksi. Bisa juga pada pasien-pasien pasca kemoterapi, ya, kadang juga ada beberapa
zat kemoterapi menyebabkan gangguan terhadap otot jantungnya sehingga terjadi ini. Kemudian yang lain kongestif atau pembengkakan ini bisa juga disebabkan karena kelainan-kelainan dari katup. Ya, katupnya mengalami penyempitan atau kerusakan sehingga terjadi kebocoran, itu juga akan menyebabkan pembengkakan jantung. Nah, gangguan pembengkakan jantung ini seringkali yang keluhan utamanya adalah sesak. Sesaknya ya pada saat masih awal, tentu saja pada saat aktivitas. Kalau aktivitas dia sesek, berdebar ya. Tapi kalau makin berat, maka kalau tidur terlentang dia akan sesak. Dia harus tidur dengan bantal yang lebih banyak, 2-3 bantal, harus agak duduk. Ya, kemudian kakinya bengkak, ya itu. Kemudian perutnya juga berasa sebah, bengkak karena terjadi pembengkakan liver juga, ya. Jadi makan sebentar udah rasanya kenyang, ya. Nah itu biasanya karena pembengkakan jantung dan penyebabnya itu bisa sudah saya sebutkan tadi, ya. Selanjutnya adalah penyakit jantung di perikardium, itu di selaputnya ya. Biasanya ini sering terjadi karena infeksi ya. Sakit dada, sesek adalah salah satu keluhan yang bisa timbul disebabkan oleh gangguan dari lapisan selaput jantung ini. Yang lain adalah penyakit jantung kongenital atau bawaan. Jadi bawaan ini kalau yang berat biasanya akan timbul gejalanya pada saat bayi atau kecil. Namun ada beberapa kelainan jantung yang bawaan, namun sifatnya minor, kecil, lubang ada di jantungnya, namun kecil di level atrium, ya sehingga pada saat kecil mungkin nggak terlalu terdeteksi, namun pada saat besar sudah usia dekade 4, 5, usia 30, 40, baru dia timbul keluhan. Ya, keluhannya macam-macam, bisa sesak saat aktivitas ya, wanita pasca melahirkan dia timbul sesak ya. Kemudian ada juga yang bisa menyebabkan stroke ya, seperti PFO ya, ada cair aliran darah menyebabkan mudah timbul bekuan darah yang akhirnya lepas menyebabkan stroke. Ya, setelah kita echo kita lihat ternyata ada kelainan bawaan, ada celah yang tidak menutup pada saat proses di dalam kandungannya sesudah lahir dan harusnya tertutup, ini dia terbuka ya, itu akan membawa dampak di kemudian hari, itu bisa terjadi. Selain itu, kita juga mesti tahu ya bahwa aterosklerosis atau penyakit jantung koroner yang tadi saya sebutkan, ada penyempitan, itu juga perlu waktu ya. Di awal 10 tahun kehidupan kita, umur masih sampai 10 tahun, mungkin pembuluh darahnya masih normal seperti ini ya. Kemudian makin usia kita bertambah, dekade 2 mulai terjadi disfungsi endotel. Apalagi orangnya jarang olahraga, pas segala macam, kurang aktif, gaya hidupnya kurang gerak, dan banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang baik, sehingga terjadilah berlanjut terus penebalan dinding endotelnya ya, berlanjut menjadilah ateroma seperti ini. Kemudian usia 40 mulailah timbul masalah, dia sobek, pecah, menyebabkan serangan jantung ya. Dan ini biasa ini di dekade 5 kehidupan kita ya usia 40, sehingga pada usia 40 kita harus sudah mulai menyadari penting untuk mendeteksi, melakukan screening ya, apakah sudah mulai ada gangguan di pembuluh darah koroner kita. Ini adalah contoh penyempitan di pembuluh darah koroner. Faktor-faktor risiko yang menyebabkan gangguan di pembuluh darah koroner ya, ini saya tekankan pembuluh darah koroner karena kita tahu bahwa koroner adalah penyakit jantung koroner yang paling sering terjadi di Indonesia maupun di dunia. LDL yang tinggi merupakan risiko utamanya ya. Setelah itu diabetes itu kadar gula darah yang tinggi, dan rokok ya, ini kebiasaan rokok masih tinggi di Indonesia. Nah, itu akan merusak fungsi endotel sehingga mudah timbul aterosklerosis yang tadi saya jelaskan ya. Hipertensi, tekanan darah yang tinggi, ini juga merusak fungsi endotel. Obesitas, kegemukan,
gaya hidup kurang gerak, kurang olahraga, ya lebih banyak santai-santai di rumah, duduk, ya bangun pagi, makan, sarapan, keluar rumah, naik mobil ke kantor, atau yang nggak punya mobil, ya mungkin naik ojek ke stasiun, langsung naik kereta, turun naik ojek lagi, nggak ada aktivitas jalan sama sekali. Ya, sampai di kantor, duduk sepanjang hari di depan komputer, turun lagi, makan, balik lagi di komputer lagi. Jadi aktivitas kegiatan jalan itu sama sekali nggak ada. Itu akan menyebabkan gangguan fungsi endotel yang tadi saya jelaskan, disfungsi endotel, sehingga kolesterol mudah masuk ke sini. Ya, mulai dari gangguan di endotelnya, kolesterol akhirnya masuk. Ya. Jadi ini juga penting saya tekankan di sini bahwa kolesterol itu masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi beberapa mungkin reklame iklan yang menyesatkan, wah ini minum cairan ini kolesterol di dalam pembuluh darah, di dinding pembuluh darah akan luruh. Nggak bisa, kolesterol itu bukan nempel di luar seperti ini, tapi dia masuk ke dalam lapisan pembuluh darah. Jadi nggak bisa diluruhkan begitu saja. Ya, jadi ini mungkin gambaran ini bisa memahamkan masyarakat kita bahwa kolesterol itu masuk ke dalam dinding pembuluh darah, bukan nempel di dinding pembuluh darah, sehingga kemudian dengan minum obat-obatan tertentu, asam cuka ditambah jeruk segala macam akan luruh kolesterol. Nggak bisa, yang terjadi malah lambungnya yang jebol ya, karena dikasih asam-asam yang terlalu tinggi. Tadi melanjutkan gaya hidup kurang gerak menyebabkan fungsi endotel menurun sehingga kolesterol mudah masuk, ya. HDL yang baik yang harusnya tinggi itu juga rendah, juga akan menyebabkan itu. Kemudian genetik, ini penting. Genetik itu riwayat keluarga. Kita lihat di keluarga kita ada nggak sih yang usia laki-laki sebelum 55 tahun udah serangan jantung atau meninggal mendadak, atau yang wanita sebelum 65 tahun mengalami hal seperti itu, serangan jantung, stroke atau meninggal mendadak. Nah, kalau ada berarti kita ada faktor genetik di keluarga kita, sehingga kita harus lebih hati-hati. Kalau udah punya faktor genetik ya nggak usah merokok, ya, tekanan darahnya dijaga, berat badannya dijaga, gitu. Selain itu, usia itu artinya ya kita tidak bisa menafikan faktor alam bahwa dengan bertambahnya usia fungsi pembuluh darah kita menurun, ya. Ketika usia laki lebih dari 45 dan wanita lebih dari 55, maka sudah mulai terjadi penurunan fungsi endotel. Sehingga kita harus menjaganya dengan apa? Kalau ini kita tidak bisa ngatur, kita nggak bisa mengerem usia kita, namun kita bisa manage faktor-faktor yang lain seperti faktor LDL, diabetes, rokok, berat badan, dan gaya hidup yang lebih aktif. Nah, dari hal yang saya jelaskan sebelumnya, siapa sih yang perlu untuk memeriksakan jantung? Setiap orang perlu memeriksa jantung secara rutin dan sedini mungkin. Namun yang paling penting, yang paling perlu tentu saja orang dengan yang sudah punya keluhan-keluhan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang punya faktor-faktor risiko yang seperti yang sudah saya sebutkan, seperti kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, diabetes, ya. Orang yang punya kegemukan itu harus penting untuk segera melakukan pemeriksaan. Ya, kemudian orang sudah berusia di atas 40 tahun harus sudah mulai punya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kondisi jantungnya. Dan orang-orang yang jarang berolahraga itu juga harus tahu, ya. Kemudian orang yang punya pola makan tidak sehat, seperti sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak, kolesterol, dan garam, ya. Ini harus punya kesadaran untuk melakukan pengecekan. Dan orang yang merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol juga harus punya kesadaran untuk memiliki, apalagi kalau dia punya hal ini semua dari atas sampai bawah. Kemudian ini, ya, dengan riwayat keluarga, ya, juga harus punya kesadaran untuk melakukan screening, ya, ini penting. Gitu. Jadi
dengan salah satu ini atau 2 dari ini atau 3 dari ini, 4 dari ini atau semuanya. Itu harus segera makin banyak yang tentu saja dia harus lebih dini dan lebih sering untuk melakukan pengecekan. Kemudian pemeriksaan apa sih yang biasanya dokter lakukan untuk memeriksa kondisi jantung kita? Biasanya di awal paling tidak dokter akan melakukan EKG. EKG saat resting, ya. Jadi saat bertemu dokter biasanya akan melakukan dilakukan pemeriksaan EKG, direkam aktivitas kelistrikan yang dihasilkan oleh jantung kita yang bisa disadap oleh alat tersebut. Nah, kemudian dokter akan menganalisa hasil EKG-nya. Dari situ dia bisa melihat iramanya, apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian adakah gangguan-gangguan yang menunjukkan gangguan dari fungsi otot jantungnya, apakah dia sudah pernah serangan jantung atau tidak, atau apakah ada tanda-tanda ke arah penyempitan pembuluh darah, itu bisa terdeteksi dari EKG. Ya. Biasanya kalau penyempitan pembuluh darah yang berat atau yang sudah mengalami sumbatan, biasanya bisa terdeteksi. Tapi kalau yang ringan, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, seperti treadmill test. Itu untuk memeriksa adakah gangguan penyempitan secara tidak langsung. Kemudian EKG itu ada juga EKG yang resting, kita hanya merekam aktivitas jantung selama beberapa detik. Ya, namun ada juga dokter kadang pada gangguan-gangguan irama akan melakukan pemeriksaan EKG selama 24 atau 48 jam atau bahkan ada yang 7 hari, yaitu pada pasien-pasien dengan yang kita curigai ada gangguan irama. Nah, itu akan dilakukan pemeriksaan ambulatory Holter EKG. Jadi dipasang alat, dibawa pulang, ya, dan dia suruh aktivitas seperti biasa, bisa sehari, 2 hari, atau 7 hari. Ya, kemudian setelah itu kembali lagi, kemudian kita lihat rekamannya. Kita akan menganalisa, pasien itu sering kali kadang-kadang keluhannya sewaktu-waktu berdebar, tapi hilang sendiri. Ketika dia ke dokter, berdebarnya udah hilang. Nah, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan ambulatory seperti ini, sehingga bisa mendeteksi pada saat berdebar itu apa sih sebenarnya yang terjadi. Atau, dia sering tiba-tiba kolaps, pingsan, hanya berapa detik kemudian bangun lagi. Nah, itu kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan itu. Kemudian tadi tes treadmill, itu pasien diminta lari sambil direkam jantung. Itu untuk melihat ada ke arah penyempitan pembuluh darah tidak. Kemudian dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan laboratorium, itu tes darah, kencing, atau darah atau kencing biasanya yang paling sering yang berkaitan dengan jantung, ya, untuk melihat apakah ada bagaimana fungsi ginjalnya, fungsi livernya, fungsi elektrolitnya, ya, kemudian hormonal, ya, kadar hormonal. Kemudian kadang juga kita melihat adakah kenaikan enzim jantung, ya, pada saat orang serangan jantung, biasanya enzim jantungnya akan meningkat. Nah, itu kita bisa mendeteksi dari laboratorium. Kemudian echo adalah USG, ya, USG untuk melihat kondisi jantungnya. Echo ini ada yang plain echo biasa, ya, itu transtorakal dari dada, kita melihat kondisi jantungnya, ya. Namun ada juga TE itu transesofagus, jadi prop USG-nya itu masukkan lewat mulut, kemudian kita lihat kondisi jantungnya dari esofagus di belakang mulut tersebut. Nah, kemudian ada juga echo dengan dopamine stres, ya. Jadi biasanya echo pasien berbaring seperti biasa, dari dada kita tempel alat propnya, namun pasien tersebut dikasih obat sehingga untuk merangsang jantungnya, sehingga kita melihat perubahan hemodinamik yang terjadi di jantung tersebut sebelum dan sesudah diberikan obat, apa yang terjadi, sehingga kita bisa mendeteksi ini ada kelainan, biasanya untuk mendeteksi adakah ke arah penyempitan atau untuk melihat apakah ini penyempitannya reversible atau tidak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh dokter. Kemudian ada juga CT scan, ya, CT scan, ya, jantung kita, ya, biasanya untuk melihat anatomi dan anatomi jantung dan anatomi koroner, ya, apakah ada penyempitan atau tidak. MRI, ya, selain melihat anatomi, dia melihat fungsi juga dari jantung kita. Selanjutnya yang mungkin lebih invasif adalah kateterisasi, yaitu dengan memasukkan alat
kecil, tabung kecil sekitar 2 mili melalui pembuluh darah di tangan atau di kaki kita masuk ke jantung, kemudian kita melakukan pemeriksaan di situ apakah koronernya atau ruang-ruang jantungnya, ya. Sedangkan untuk kasus-kasus aritmia, gangguan irama, kita melakukan pemeriksaan namanya elektrofisiologi, yaitu tes elektrik dari jantung kita dengan kateter tersebut kita melihat fungsi dari kelistrikan jantung dari dalam. Nah, ini pemeriksaan gangguan irama, ada tadi EKG, Holter 24 jam, ya. Ada juga yang pakai implantable loop, ya, di semacam Holter. Kalau yang keluhan berdebarnya sangat jarang, bisa juga dipasang alat untuk ditanam di bawah kulit, kemudian ditinggal bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan dia berdebar, kadang-kadang kalau berdebar atau pingsan, namun timbulnya berapa bulan sekali, ya. Nah, itu dipasang, kemudian kita lihat, dia pingsan lagi, kita bisa melihat apa sih yang terjadi. Ya, ini ada lagi tiltable test. Ini yang biasanya gangguan-gangguan sering pingsan. Ya, kita posisikan orang tersebut beberapa posisi. Ya, ini adalah Holter yang biasa. Ini adalah EP study. Ya, kita masukkan kateter, kita lihat intrakardiaknya. Dengan kateter koroner kita melihat. Nah, ini pembuluh darah yang normal. Pembuluh darahnya alirannya bagus. Nah, ini di sini kita melihat yang ada penyempitan atau penyumbatan dari koronernya, sehingga dia harus dilebarkan, dipasang ring di sini, sehingga alirannya kembali normal seperti di sini. Kemudian terakhir apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan jantung, ya? Tentu saja yang sudah saya jelaskan, kita harus kontrol dan segera memeriksakan kondisi jantung kita ketika kita punya faktor-faktor yang saya jelaskan, apakah keluhan atau faktor-faktor risiko. Kalau ada faktor-faktor risiko, maka harus dikontrol teratur kolesterolnya, tekanan darahnya, gula darahnya, harus dikontrol secara teratur. Kemudian ketika ada keluhan, ada faktor risiko, kita harus memeriksa kesehatan kita juga secara berkala. Ya, kontrol dan periksa secara berkala. Jangan misalkan minum obat kolesterol, oh ini kolesterol tinggi, oke, dikasih obat oleh dokter, minum obat kolesterol 1 minggu udah selesai, dia udah nggak ini lagi, nggak follow up lagi, nggak tahu ini sebenarnya kolesterol udah turun apa belum, kemudian apakah naik lagi, mungkin sudah turun, dia bilang oke, saya udah turun, udah, kemudian dia kembali dengan polanya, dia tidak minum obatnya lagi, tidak pernah kontrol lagi, itu juga tidak baik, tidak benar. Ya, jadi harus dikontrol dan diperiksa secara berkala, dilihat apakah terus terkontrol terus. Jadi yang penting adalah kadar kolesterolnya terus terkontrol dengan baik. Dengan menjaga pola makan, dan kalau tidak bisa dijaga dengan pola makan, tentu saja juga dengan pola makan dan pola hidup, ya, tentu saja dengan minum obat atau mengkonsumsi obat secara teratur. Kemudian rokok, jangan rokok lagi, stop rokok. Bukan sekedar dikurangin, tapi stop. Kemudian olahraga secara teratur. Hindari stres, ya, bekerja optimal mungkin, namun tidak perlu harus stres berlebihan, ya. Saya kira itu yang paling penting untuk mencegah gangguan-gangguan dari jantung kita. Baik, saya kira demikian dari saya. Terima kasih, Mbak Dia. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Dia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dok, untuk edukasinya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan buka sesi tanya-jawab yang sudah terangkum dalam panel Q&A. Tapi sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaannya tidak bisa saya sebutkan satu per satu, ya. Bentar, ini ada pertanyaan dari... Oke, dari Bapak Hendri Huta Hayan, ya. Selamat siang, Dr. Faris. Saya Hendri Huta Hayan dari Surabaya, izin bertanya. Apakah ada tanda-tanda spesifik irama jantung yang lambat atau cepat, atau berhenti dan atau lebih cepat per menitnya? Adakah tindakan spesifik oleh dokter? Ini bertanya Ya, mengenai aritmia, Dok. Jadi irama jantung yang normal itu sekitar 55 sampai 100 kali per menit. Ya, kita bisa memeriksanya dari nadi kita, ya. Kita raba di tangan kita, ada arteri radialis, ya, di sini, ya.
Nah, kemudian kita raba. Itu pada saat istirahat kurang lebih seperti itu. Sekitar 55 sampai 100 kali per menit. Kemudian kalau kita aktivitas olahraga tentu saja pasti akan naik. Para olahragawan ya, orang yang berolahraga pasti dia biasanya sudah sekarang banyak juga alat-alat smartwatch atau untuk mendeteksi heart rate kita ya. Biasanya akan mendeteksi heart rate-nya pada saat aktivitas. Nah, itu targetnya itu maksimal 220 dikurangin usia. Misalkan usia kita 50, berarti maksimal heart rate-nya itu 220 dikurangin 50, jadi 170 kali per menit. Itu maksimal. Nggak boleh sampai lebih dari itu, 170. Kemudian tadi apa pertanyaannya kalau bradikardie ya, kalau terlalu pelan ya. Ya kalau di bawah 55 ya tentu saja biasanya kalau di bawah 40 biasanya pasti akan timbul keluhan pingsan. Nah, itu sangat berbahaya. Di bawah 55 udah mulai, di bawah 50 udah beberapa orang pasti akan mengalami keluhan ya, pusing atau rasa nggak enak ya. Kalau sudah teraba heart rate-nya di bawah 50, ada keluhan, ya tentu saja harus segera ke dokter jantung untuk dilakukan pemeriksaan untuk dilihat apa ya, ada beberapa macam bradyarithmia itu, apakah sinus bradikardi atau ada AV block ya, tentu saja itu yang bisa kita lakukan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Tresna Pangaribuan ya. Selamat pagi, Dokter Faris. Saya Tresna dari Bogor. Saya mau nanya, apa perbedaan antara serangan jantung dengan gagal jantung? Bagaimana penanganan dan perawatannya untuk dua hal tersebut? Baik, gagal jantung adalah fase kelanjutan dari tadi yang saya jelaskan, bisa dari koroner, serangan jantung, akhirnya tidak tertangani dengan baik, maka kemudian akan menyebabkan gagal jantung, ya, atau bisa karena gangguan dari katup menyebabkan pembengkakan jantung. Bisa juga tadi dari saya jelaskan dari darah tinggi, ya, tidak sejak awal diobati dengan baik sehingga menyebabkan penebalan dan akhirnya pembengkakan jantung. Nah, itu gagal jantung. Sedangkan serangan jantung dari yang saya jelaskan adanya blok dari pembuluh darah koronernya secara tiba-tiba karena sebelumnya yang tadi saya bilang plak kemudian mengalami sobekan menyebabkan pengentalan darah akhirnya tiba-tiba tersumbat. Nah, itu yang disebut serangan jantung. Kalau gagal jantung adalah fase kelanjutan komplikasi dari beberapa penyakit jantung yang sudah saya jelaskan tadi, dari darah tinggi, penyakit jantung katup, ada juga penyakit otot, kardiomiopati, kemudian koroner juga kelanjutannya juga bisa menyebabkan serangan jantung, gagal jantung. Oke. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Satrio Derizki. Halo dok, saya Bapak Satrio Rizky izin bertanya, bagaimana jika gejala jantung sampai membuat pengidap pingsan? Apakah pemeriksaan atau tes yang dianjurkan untuk gejala bagi pengidap pingsan? Apakah tiltable tes sangat dianjurkan? Ya, pingsan tadi bisa saya jelaskan bisa karena bradyarithmia. Jadi ada denyutnya terlalu pelan ya. Namun bisa juga faktor-faktor yang lain. Jadi tekanan darah yang jadi sistem mekanisme tubuh untuk mempertahankan tekanan darah yang gagal. Nah, itu yang perlu dipastikan. Makanya ketika seseorang mengalami pingsan, maka segera ke dokter jantung, maka dokter jantung akan menentukan dia disebabkan kenapa. Iramanya yang terlalu pelan, berarti aritmia, atau ada masalah dengan kemampuan tubuhnya untuk mempertahankan tekanan darahnya. Kalau kemampuan tubuhnya untuk mempertahankan tekanan darahnya, maka yang dia lakukan akan dilakukan tiltable test. Namun kalau kelihatan ini mengarahnya ke bradyarithmia karena denyutnya yang terlalu pelan, maka ya dia akan memastikan dengan Holter biasanya untuk memastikan memang ini bradyarithmia, dipasang monitor irama jantung selama 24-48 jam, ya. Kemudian ketika itu confirm bahwa itu adalah bradyarithmia, maka biasanya dokter akan melakukan pemasangan alat pacu jantung yang permanen. Gitu. Oke, saya lanjut ini ke pertanyaan berikutnya ke Bapak Muhammad Hidayatullah ya. Oke, selamat pagi, nama saya Muhammad Hidayatullah dari Banjarmasin.
Saya pria 38 tahun, mantan atlet tenis. Saya ingin bertanya dengan dokter. Saat istirahat, detak jantung saya antara 50 sampai 60, rata-rata 55 detak per menit. Apakah hal tersebut normal? Karena saya pernah membaca semakin rendah detak jantung, maka jantung semakin fit. Apakah benar? Mohon penjelasannya. Ya, pada atlet biasanya karena dia sudah terbiasa olahraga, maka jantungnya akan bekerja dengan efektif, ya, sehingga kemampuan curah output jantungnya, stroke volumenya lebih tinggi, sehingga dia tidak perlu untuk berdenyut terlalu tinggi karena jantungnya sudah terbiasa bekerja, ya, sehingga biasanya heart rate-nya cenderung di angka yang lebih rendah. Maka pada mantan atlet seperti ini wajar bahwa heart rate-nya sekitar 55. Gitu. Jadi benar memang pada atlet dan orang yang terbiasa olahraga heart rate-nya cenderung rendah. Ketika dia kurang olahraga maka jantungnya kurang fit, dia cenderung lebih tinggi, mendekati 100 gitu. Oke, ini saya lanjutkan ke penanya berikutnya dari Ibu Imastia. Selamat siang, Dr. Faris. Apakah tanda-tanda atau ciri ketika kita harus melakukan cek kesehatan jantung? Karena kita sering merasa sehat dengan jantung, karena sering kita merasa sehat dengan jantung, namun bisa saja ternyata kita memiliki penyakit jantung. Nah, jadi pertanyaan apa tanda-tanda apa? Ya, tanda-tanda atau ciri ketika kita harus melakukan cek kesehatan jantung. Tanda-tanda atau apa? Ciri-ciri. Tanda atau ciri ketika kita harus melakukan cek. Karena menurut dia kita kadang merasa sehat dengan jantung kita, namun bisa saja ternyata kita memiliki penyakit jantung. Iya, tadi parameternya adalah tadi yang keluhan-keluhan tadi saya jelaskan, yaitu bahwa ketika aktivitas misalkan seseorang yang biasa berolahraga. Dia bisa berolahraga, misalkan kemampuannya lari dia bisa 5 km, namun dia kok saya akhir-akhir ini baru 2 atau 1 km merasa cepat capek, sesak, dadanya rasa nggak enak. Nah itu adalah ciri-ciri atau gejala yang harus diwaspadai. Kemudian ada keluhan-keluhan yang tadi saya jelaskan seperti berdebar, ya, saat istirahat tiba-tiba berdebar, namun bukan saat aktivitas. Kalau aktivitas ya pasti jantung akan berkompensasi untuk berdebar lebih cepat. Namun pada saat istirahat tiba-tiba berdebar sendiri, kemudian dia hilang sendiri, normal lagi. Nah itu adalah salah satu gejala yang bisa diwaspadai. Saya kira itu. Oke. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi Hertanto ya dok ya. Ini berhubungan dengan aritmia pertanyaannya. Mohon penjelasan dokter, apakah hipertiroid merupakan salah satu penyebab penyakit jantung aritmia? Bagaimana cara menstabilkan ritme jantungnya? Apakah harus terus mengkonsumsi obat tiroid? Ya, hipertiroid memang akan menyebabkan basal metabolisme kita meningkat, termasuk juga merangsang heart rate kita menjadi lebih tinggi, dan beberapa keadaan kalau tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan namanya gangguan irama. Selain cepat, dia juga bisa menyebabkan namanya atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini yang sangat berbahaya karena atrial fibrilasi adalah gangguan di mana heart rate kita menjadi cepat dan irreguler, tidak teratur, dan kemudian dia akan mudah mencetuskan terjadinya tromboemboli, ada pengentalan darah menyebabkan stroke. Risiko stroke pada pasien dengan atrial fibrilasi 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang sinus rhythm yang tidak ada atrial fibrilasi. Jadi memang benar harus orang yang dengan hipertiroid maka ditangani, dimanage dengan baik hipertiroidnya. Apakah harus minum obat selamanya? Tergantung penyebab hipertiroidnya itu apa. Ya, jadi
dipastikan kondisi hipertiroidnya itu disebabkan oleh apa, ya, kemudian di manage dengan baik. Kalau hipertiroidnya karena ada tumor atau apa, ya, mungkin tumornya harus diangkat. Kalau karena suatu penyakit autoimun, grave disease, ya berarti dia harus ya long standing minum obat, harus minum obat secara jangka panjang, ya. Jadi kalau tiroiditis saja, peradangan saja biasanya cukup diatasi beberapa bulan sampai kemudian dipastikan peradangannya sudah mereda, hilang, dia bisa kembali normal lagi. Namun kalau autoimun biasanya mungkin long standing. Kalau ada suatu tumor atau apa, ya biasanya diatasi tumornya, kemudian diangkat atau apa, ya harus di manage dengan baik. Ini ditentukan etiologinya apa, penyebabnya apa. Macam-macam hipertiroid penyebabnya apa, nah harus diatasi dulu penyebabnya apa, kemudian jadi ini akibat kelanjutan dari hipertiroidnya memang benar menyebabkan gangguan terhadap irama jantungnya. Oke, baik. Dok, saya bacakan dua penanya lagi ya dok ya, karena kita batasin untuk Q&A ini sampai pukul 11.55 ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Tabrani Abi. Yang terhormat Dr. Faris, saya ingin bertanya, apakah flak dan atau penyumbatan bisa kembali timbul pada ring atau cincin yang sudah dipasang? Jika iya, apa tindakan medik yang dilakukan? Ya, bisa timbul ya namanya instant restenosis di dalam. Jadi gini, ada dua isunya ya. Kalau sudah dipasang ring, apakah ada penyempitan di tempat yang sama atau di tempat yang baru lagi? Ada tempat lain yang baru lagi. Kalau di tempat yang lain, yang baru, yang bukan di tempat ring yang lama, itu isunya berkaitan bahwa bagaimana dia menjaga ini apa faktor risikonya. Artinya apakah dia diabetesnya sudah terjaga dengan baik apa tidak, kolesterolnya sudah terjaga dengan baik atau tidak, apakah dia masih merokok apa tidak, ya faktor risikonya bagian ini. Jadi ring itu fungsinya hanya melebarkan plak yang menyempit sehingga jadi lebar lagi, alirannya lancar lagi. Nah, kalau untuk mencegah tidak timbul penyempitan lagi di tempat yang baru, maka tentu saja dia harus menjaga faktor risikonya terutama. Nah, sedangkan kalau isu yang di ringnya itu kita sebutnya adalah instant restenosis. Kalau instant restenosis ada berbagai macam faktor yang menyebabkannya. Selain faktor-faktor tadi mengenai bagaimana dia menjaga kolesterolnya, faktor-faktor risikonya, ada faktor-faktor dari lesinya sendiri. Jadi mungkin apakah di situ ada pengapuran, kemudian ringnya apakah mungkin melekat dengan baik atau tidak, ya. Technical dari saat pemasangan itu juga mempengaruhi, ya. Banyak faktor di situ selain tadi faktor yang berkaitan dengan bagaimana dia memanage faktor risikonya, ya. Jadi yang penting jadi kalau faktor risiko yang dimanage dengan baik itu sangat penting untuk mencegah timbul adanya tidak timbul ada penyempitan lagi. Oke, baik. Ini saya bacakan untuk penanya terakhir ya dok ya dari Bapak Alex Tobing. Siang dok, saya kadang merasa kesetrum di dada kiri. Apakah saya ada menderita jantung? Sudah pernah EKG di RSCM. Katanya jantung saya bagus. Saya ada hipertensi dan juga high kolesterol. Namun saya juga sering merasa sakit lambung atau perut. Gitu dok. Sensasi seperti tersetrum ya itu agak susah ya. Saya kira ya. Namun kita juga kalau memang itu sering terjadi dan berulang dan gejalanya lebih dari beberapa detik, lebih dari 1, 2, lebih dari 5 menit apalagi, maka saya kira harus di follow up lebih baik, lebih lanjut. Tapi kalau hanya sekitar 1-2 detik gitu, itu biasanya lebih karena otot ya. Tapi kalau lama, lebih dari 1 menit, lebih dari 5 menit, maka saya sarankan sih untuk dilakukan paling tidak treadmill test, apalagi dia ada faktor risiko hipertensi dan hiperkolesterol. Jadi saya kira dia ada faktor risiko, keluhannya memang tidak khas ya, namun kalau sifatnya lama dan
berulang-berulang, saya kira lebih baik untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut selain EKG. EKG bisa mendeteksi, namun biasanya yang sudah berat. Namun kalau yang sudah ringan, yang masih ringan, mungkin dengan EKG resting biasa saja tidak bisa mendeteksi, sehingga harus dengan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Gitu. Oke. Baik dok, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Sesi Q&A ini saya tutup. Oke, Dokter Faris, terima kasih juga untuk edukasinya yang sudah disampaikan ya dok ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya sampaikan kepada CarQ, Kalbe Pharma sebagai sponsor utama pada acara hari ini. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan produk tersebut bisa menghubungi PIC yang tertera pada slide terlampir ya, silahkan bisa menghubungi secara langsung. Kemudian acara selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman ya untuk 5 orang pemenang yang nanti akan mendapatkan bingkisan menarik dari CarQ Kalbe Pharma. Oke, saya akan memberikan waktu kepada Dr. Faris untuk dibantu, dok. Silakan dipilih 5 orang penanya terbaik ya, yang akan mendapatkan bingkisan, dok. Pertanyaan dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Dia atau ini semua dari Q&A ini ada banyak sekali sampai 90 nih. Iya, dari Q&A ini memang banyak sekali, dok. Yang saya sebutkan tadi pertanyaannya kurang lebih ada 9 pertanyaan, dok. Mungkin saya ambil dari yang yang tadi terakhir yang Tabrani Abi, saya kira itu cukup bagus ya. Satu. Kemudian yang mengenai hipertiroid, saya kira oke, bagus. Oke, Pak Budi Hartanto ya. Terus kemudian dok, terus yang mengenai kemudian yang atlet boleh deh ini Muhammad Hidayatullah ya. Kemudian 2 lagi saya ambil dari sini deh ya, dari Q&A. Oke, ini ada Ibu Hana ya. Saya kira pertanyaannya banyak. Oke lah, dapat hadiah juga nih. Ada 6 pertanyaan ya. Apakah jantung koroner biasanya disertai dengan serangan selama 6 bulan sebelumnya? Jawabannya tidak harus ya. Kalau masih gejala, yaitu keluhan kita sebut stable angina, keluhannya sakit dada kalau aktivitas saja. Serangan jantung adalah part of complication-nya ya. Medical check up yang harus dilakukan setahun sekali dengan ya paling tidak treadmill test atau CT scan bisa dilakukan 5 tahun sekali. Golden time dari serangan ke 1 yang harus dilakukan dan dibawa ke rumah sakit makin cepat makin baik, sesegera mungkin ya. Setelah golden time dari kita sejak serangan jantung sampai dilakukan revaskularisasi, biasanya dilakukan pemasangan ring primary PCI adalah 12 jam. Namun jangan nunggu sampai 12 jam, harus segera. Begitu seorang dengan keluhan sakit dada sampai keringat dingin yang serangan jantung ya, itu segera langsung bawa ke UGD, sehingga langsung usahakan UGD yang di rumah sakit yang ada fasilitas untuk melakukan primary PCI. Seperti ini di Heartology, ini kita bisa melakukan fasilitas primary PCI 24 jam. Jadi ketika seseorang serangan jantung, maka langsung dilakukan revaskularisasi, langsung dibuka pembuluh darahnya yang tersumbat tersebut. Ya. Kemudian apakah orang dengan kelainan jantung aritmia bisa dideteksi dengan oximeter? Ya, oximeter biasanya akan mendeteksi saturasi dan heart rate-nya berapa. Namun regularitasnya segala macam mungkin tidak bisa. Namun dengan smartwatch yang sekarang itu sebenarnya kayak Apple Watch itu harusnya, tapi di Indonesia nggak dibuka, fasilitasnya adalah bisa mendeteksi atrial fibrilasi juga. Ya, itu. Kemudian makro dan mikroendura yang dilarang bagi penyakit jantung. Ya, radikal bebas yang mengandung itu garam, kemudian ini ya itu nggak boleh ya.
bilakah jantung koroner bisa mendapatkan vaksin COVID? Selama dia stabil bisa dilakukan vaksinasi COVID. Itu saya kira Bu Hana oke, bisa dapat satu lagi. Satu lagi Siapa ya? Ini sambil saya sebutkan yang tadi yang beruntung ya dok ya. Tadi Bapak Tabrani Abi, kemudian Budi Hertanto, kemudian Muhammad Hidayatullah, kemudian Ibu Hana. Ya. Ini ada lagi Putri Maharani, setelah minum kopi terasa berdebar dan keringat di bagian tangan, apakah kemungkinan ada penyakit jantung? Kalau kopi itu memang, ini boleh aja nih ya, ini secara fisiologis saja sih, bahwa kopi memang mengandung kafein, dia akan meningkatkan heart rate. Belum tentu dia mengalami penyakit jantung ya, namun kalau berlebihan, artinya ya itu sesuatu yang fisiologis ya. Namun kalau responnya berlebihan ya mungkin sebaiknya ditangani. Namun secara fisiologis orang ketika minum kopi maka heart rate-nya akan meningkat, kemudian jadi lebih sering kencing apa segala macam. Nah itu karena ada efek diuresisnya juga, itu memang respon dari pengaruh dari kafein tersebut. Saya kira itu. Saya kira satu lagi boleh, ini Putri Maharani. Oke, Putri Maharani. Dari Semarang. Ya. Oke. Jadi udah 5 ya, saya ulang. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat kepada peserta yang beruntung di webinar kali ini. Saya sebutkan sekali lagi. Yang beruntung yaitu Bapak Tabrani Abi, kemudian Budi Hertanto, Muhammad Hidayatullah, Ibu Hana, dan yang terakhir Putri Maharani. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti akan dihubungi oleh pihak panitia untuk pengiriman bingkisan menarik tersebut ya. Baik, sebelum acara saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Faris selaku narasumber, kemudian kepada Karkyu Kalbe Pharma selaku sponsor acara, dan kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar bersama Heartology Cardiovascular Center. Semoga webinar hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa ikuti webinar kami berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.